Maria dan hari ini kita akan mencari tahu siapa yang lebih jago menggambar, aku atau Alice. Jangan lupa subscribe ke channel ini untuk mendukungku dan semoga beruntung. Kita akan menggambar di atas lukisan raksasa. Atau di yang sangat kecil. Dan hari ini seorang ahli sejati akan menilai karya seni kita. Halo, kamu tahu Leonardo da Vinci? Oh, aku adalah cicitnya. Iya, bener banget itu. Ya, kedengarannya memang benar. Dan siapapun yang mendapatkan poin paling sedikit di akhir video ini Akan kena taburan bedak. Dan pastikan kamu berusaha keras, karena aku akan menilai dengan adil. Semoga beruntung. Teman-teman, tonton video ini sampai selesai untuk melihat siapa yang punya selera lebih baik. Dan keterampilan di ronde ini kita akan membuat lukisan pendulum. Apa itu? Kamu akan melihat sendiri. Jadi, ayo kita pilih siapa yang akan dapat yang besar atau kecil. 3, 2, 1, aku dapat yang kecil. Bagaimana denganmu? Nggak kelihatan ya? Aku dapat yang gede banget. Oh, ya. Kenapa kamu kelihatan begitu senang dapat yang kecil? Karena aku akan benar-benar memperhatikan setiap detail. Dan aku pasti akan menang. Oke, kita lihat saja nanti. Ayo, pergi. Wah, semuanya kecil banget di sini. Lihat cat-cat kecil ini, lucu banget. Lihat deh, stasiun lukisan raksasa punyaku. Wah, keren banget. Aku yakin bisa menyelesaikan lukisan ini dengan cepat. Lihat deh catnya, banyak banget. Wow. Ngomong-ngomong teman-teman, aku benar-benar suka menggambar. Dan kalau kalian juga suka, jangan lupa untuk menyukai video ini. Untuk lukisan pendulum, aku akan membutuhkan kanvas kecil ini. Dan ini adalah 3 cat yang akan aku gunakan. Baiklah, aku harus meletakkan kanvas ini di tanah. Wah, ini bagus banget. Jadi mari kita mulai dengan warna kuning. Wah, lihat ini. Oke, sekarang mari kita coba ke arah yang berbeda. Mari kita pakai warna biru. Sekarang ambil ini. Kali ini aku akan coba buat lebih cantik lagi. Ayo. Ini bakal seru banget. Semoga aku nggak menumpahkannya sebelum benar-benar mulai melukis. Jadi, ayo, mulai. Wow, ini bakal jadi keren banget. Aku kira lukisan ini bakal cepat selesai, tapi ternyata sepertinya akan memakan waktu lebih lama. Warna selanjutnya adalah merah. Ini akan menentukan apakah lukisanku terlihat bagus atau tidak. Ayo, merah. Wah, yang ini paling bagus. Ini terlihat sangat keren, seperti karya Picasso. Aku merasa lukisan ini seharusnya punya makna yang dalam, tapi aku memang kurang pandai memikirkan hal-hal seperti itu. Kurasa ini cuma banyak merah, nanti akan ada banyak biru dan kuning juga. Mungkin aku harus memikirkan sesuatu yang lebih baik saat penilaian tiba. Oke, cukup merah. Ayo kita lanjutkan. Aku ingin mengganti cat, tapi sekarang sudah agak terlambat. Ini terlihat sangat bagus, jadi aku memutuskan untuk menyimpan warna kuning untuk yang terakhir agar memberikan aksen cerah, berwarna-warni, dan bahagia. Selain itu, karena juri kita punya nanas kuning di seluruh jasnya entah kenapa, aku rasa dia akan menyukai warna kuning pada lukisan ini. Ini akan memakan waktu untuk mengering. Ini saatnya untuk penilaian. Mari kita mulai dengan Maria. Jadi, lukisan indah dan sangat kreatifku ini disebut dunia warna, keajaiban, dan imajinasi. Oke, jadi apa makna di baliknya? Yang biru menunjukkan bagaimana kamu... Oh, tidak. Sudahlah. Tolong berhenti. Ini memalukan. Pergi saja. Keluar dari pandanganku. Bagaimanapun, inilah karya seni luar biasa milikku. Ini 10 kali lebih baik karena memang 10 kali lebih baik, mungkin bahkan lebih dari itu. Sebenarnya, ini disebut pasta dengan air dan saus tomat. Sangat menakjubkan dan sangat realistis. Benar-benar luar biasa. Dengar. Ini bahkan tidak perlu kata-kata untuk menjelaskan keindahannya. Kita sudah punya pemenang yang jelas. Ini nggak adil, lukisanku jelas lebih cantik. Coba deh komentar di bawah, lukisan mana yang menurut kalian lebih cantik? Pasti punyaku, kan? Ya, aku menang di ronde pertama. Format raksasa itu cukup mudah buatku. Di ronde ini, kita memutuskan untuk menggambar karakter kartun, dan aku sudah punya beberapa ide. Baiklah, jadi ayo kita pilih 3, 2, 1. Ya, aku dapat yang raksasa. Ayo kita lihat apa yang kita punya sekarang. Untuk ronde ini, kita harus menggambar karakter kartun yang populer. Jadi aku pilih Pikachu. Untuk itu, aku butuh cat kuning. Aku juga perlu sedikit merah dan hitam untuk garis luarnya. Apakah aku punya cat hitam di sini? Itu untuk garis besar?
Ya, sepertinya kita akan bekerja dengan itu. Aku harus menang kali ini karena aku memilih minion yang gampang banget digambar. Yuk, kita mulai. Aku harus pakai ini, ukurannya besar banget. Aku akan pakai sedikit cat kuning dulu, karena minion itu warnanya kuning. Cuman sedikit aja. Wah, cantik sekali. Oh, seperti ini. Lihat betapa kecilnya kanvas ini. Aku biasanya melukis seperti ini, bukan seperti ini. Ayo kita mulai dengan garis besar. Menurutku ini sudah cukup bagus. Sekarang aku harus melukisnya. Aku bakal langsung memeras cat di atas dia. Aku nggak nyangka bisa muat dia di kanvas sekecil ini, tapi ternyata bisa. Dan sekarang aku harus bikin detail-detail kecil. Sekarang aku mau cat pipinya. Kayaknya merah deh. Kuas ini kecil banget, jadi aku bener-bener fokus sekarang. Aku lagi bikin mulutnya. Aku mau warnai seluruh latar belakang jadi kuning. Yuk, kita mulai. Wow, ini berhasil. Oh, ini gede banget. Apa bakal lebih cepat kalau aku cuma... Oh, iya, tentu saja. Aku nggak boleh jatuh. Aku coba cepat-cepat selesaikan ini. Aduh, aku salah di bagian ini. Aduh, harus cepat-cepat nutupin. Aduh, kok nggak berhasil apa yang udah aku lakukan. Ya udah, kayaknya aku bakal cat latar belakang pakai warna ini aja. Aku beneran nggak tahu lagi apa yang aku lakuin sekarang. Oke, latar belakangnya sudah siap. Ayo kita mulai menggambar karakternya. Sekarang untuk mata, aku akan pakai warna putih tentunya. Jadi, ayo kita lakukan itu. Oh, ini benar-benar memuaskan. Jadi, aku memilih minion bermata satu karena bisa ada yang berbeda, kan? Kita akan membiarkannya kering sebentar sementara aku mengerjakan overall. Oh, aku akan menggunakan ini. Kamu bisa meletakkannya di lenganmu. Oke, mari kita melukis di sini. Wah, itu banyak sekali biru. Coba lihat karya seni itu, ya. Aku rasa aku sudah melakukan yang terbaik. Semoga juri juga menyukainya. Dia harus, sih. Jadi mereka berkata seperti ini. Wah, ini sangat memuaskan. Aku pasti akan menang. Aku tidak mau mandi bubuk suci itu. Aku tahu ini kelihatan kayak kursi biru terbalik dan bulan, tapi percaya aja sama prosesnya, hasilnya bakal keren banget. Oke, sekarang aku tinggal gambar kacamatanya. Oke, jadi ya makasih. Jadi aku butuh sedikit abu-abu, lalu sedikit hitam. Oh ya, ini bagus banget. Wah, hasilnya bakal keren banget. Wow, ini kelihatan keren banget. Aku pasti menang, tidak mungkin Alice lolos dari ini. Dan di sini kita punya minion di kanvas besar. Dan di sini kita punya Pikachu di kanvas kecil. Ya lihat, ini adalah teman saya Bob. Aku benar-benar suka bagaimana kamu menggabungkan kanvas dengan lukisan aslinya yang memberikan kedalaman ruang dan terasa begitu unik serta merupakan ide baru yang luar biasa. Nah, untuk yang satu ini, Ya, di sini kita punya Pikachu. Seperti yang kamu lihat, ini sangat jelas. Meskipun aku sempat membuat kesalahan di tengah jalan, aku berhasil memperbaikinya. Sekarang kamu bahkan tidak tahu bagian mana yang aku rusak. ada 3 hal. Pertama, kamu bilang padaku kalau itu berantakan. Ya, aku sudah memperbaikinya. 2, kamu sudah kelewatan dengan melukis Pikachu. Aku lebih suka Charizard. Nggak mungkin itu lukisan asli, kelihatannya kayak dicetak. Bukankah itu bagus kalau terlihat seperti dicetak karena memang sangat bagus? Tidak. Kamu pasti sudah curang. Maaf, aku belum. Ini benar-benar tidak adil. Juri jelas hanya penggemar berat Minions atau apapun itu namanya. Bukankah begitu? Kamu ketahuan Despicable Me, sama seperti kamu juga tercela karena mencetak gambar itu. Maria menang kali ini. Ya ayo kita pergi, aku akhirnya menang dan sekarang kamu tidak bisa menghentikanku. Aku benar-benar berharap kali ini aku akhirnya bisa mendapatkan kuas raksasa. Aku sangat ingin mencoba format raksasa lagi. Oke, siap 3, 2, 1, mulai. Ya, aku dapat yang raksasa. Aku dapat yang kecil lagi nih. Ayo Alice, kamu bakal baik-baik aja. Aku harus mengumpulkan diri, aku nggak boleh kalah dari Maria. Aku punya strategi untuk yang satu ini. Pertama, aku harus memilih warna yang tepat, hijau dan merah. Aku perhatikan juri kita punya selera yang sangat istimewa. Jadi aku akan menggambar ladang mawar. Kalau kamu belum sadar, kanvasku ada di sana. Jadi aku harus benar-benar melompat untuk mencapainya.
Jadi aku bakal melukis bunga yang cukup sederhana pakai cat semprot. Aku nggak mau loncat-loncat di sini sampai pagi, makanya aku pilih desain yang gampang aja. Jadi aku akan menggambar beberapa bunga di sini. Iya, oke. Sekarang aku butuh warna lain. Sekarang saatnya untuk mawar yang sesungguhnya. Ini akan terlihat cantik karena aku tidak akan mencampur warnanya sepenuhnya. Aku rasa ini sudah cukup karena semakin aku mengerjakannya, semakin buruk hasilnya terlihat. Oranye, kita pakai oranye. Ups. Warna selanjutnya merah. Oh, cantik sekali. Oke, aku harus melompat sangat tinggi, jadi aku perlu memantul sangat tinggi. Aku harus tetap berada di jalur. Ini benar-benar sulit. Oh, ini pas banget. Kelihatannya seperti seni modern. Semoga dia suka. Aku tahu melukis di atas trampolin itu tidak gampang, tapi kita tetap harus lihat apakah hasil karyamu bagus. Ini benar-benar monster yang mencolok di dunia seni abstrak yang luas. Maaf, tapi 4 bunga itu bukan sesuatu yang istimewa. Tapi ada goresan-goresan khusus yang menentukan hukum fisika. Aku rasa kurangnya detail. Entahlah, ada sesuatu tentang itu yang benar-benar cocok dengan ide seni modern ini. Ini adalah karya seni saya. Saya mencampur beberapa warna, tetapi tidak mencampurnya sepenuhnya, sehingga mereka menciptakan berbagai nuansa. Lumayan juga untuk beberapa lollipop, cukup oke. Itu bukan lollipop, itu bunga. Kamu bisa melihat dengan jelas bahwa itu bunga, itu mawar. Enggak. Kamu ngomong apa sih? Kamu tahu, itu cuma sekumpulan chop-chops, lollipop strawberry, lollipop cherry, lollipop anggur. Itu adalah bunga mawar. Enggak, ini mawar. Kalian berdua sudah melakukan dengan sangat baik. Aku menghargai usaha kalian. Tapi, ya Alice, aku harus bilang, kamu bukan pemenangnya. Tapi bagaimanapun, Maria, karya ini, wow, ini luar biasa. Ini benar-benar menyentuhku. Aku menang tantangan ini. Yuk, kita pergi. Sudah kubilang, lukisan kecil itu bukan untukku. Aku butuh yang besar. Aku sebenarnya nggak mau bilang ini ke dia, tapi ini bisa laku dijual dengan harga yang gila banget. Kayak 10 miliar triliun dolar. Di ronde ini, kita akan melukis dengan pistol air. Aku benar-benar berharap kali ini aku bisa melukis dengan kuas besar. Maksudku, pistol air. Aku sebenarnya nggak terlalu peduli lukisan mana yang aku dapat. Aku cuma nggak mau kena mandi bedak. Aku juga enggak, jadi yang mana yang mau kamu pilih? Aku merasa yang ini bakal jadi kuas. Wow, Oke, 3, 2, 1. ya! Ya, aku dapat yang kecil. Aku bakal menggambar pakai pistol air ini. Lihat betapa lucunya dia. Jadi ayo kita mulai. Aku udah masukin warna hijau yang keren banget ke sini. Semoga hasilnya bagus. Ternyata ini beneran bagus. Maria tidak punya peluang melawan saya karena saya kembali ke stasiun raksasa dengan kanvas besar. Saya dengar Maria sedang membuat lukisan abstrak, jadi saya pikir saya bisa mengalahkannya dalam permainannya sendiri, dan saya juga akan membuat lukisan abstrak. Saya tidak menyangka ini akan menjadi begitu intens. Lihat, ini adalah karya asli Picasso. Aku harus menggunakan pistol air, tapi siapa bilang aku tidak bisa menggunakannya sebagai kuas? Letakkan sedikit dan kemudian pergi. Aku hanya perlu berhati-hati agar tidak berlebihan. Jadi aku pikir ini sudah bagus. Aku benar-benar nggak tahu apa yang sedang kulakukan, tapi nanti hasilnya bakal kelihatan bagus. Tambahin sedikit lagi di sini. Baiklah, ini adalah ronde terakhir, dan kalian berdua sudah bekerja sangat keras. Tapi, hanya bisa ada satu pemenang, yaitu siapapun yang paling hebat dalam melukis. Lihat ini benar-benar sebuah karya seni, berbicara dengan sendirinya. Kamu bisa melihatnya seperti hujan, atau mungkin laut, atau mungkin langit, terserah kamu. Kamu bisa melihat semua tetesan itu dan mereka berbaris dengan indah. Aduh, bahkan dindingnya lebih bagus, warnanya sama sekali nggak ada. Sekarang giliran Maria, ya ampun, itu apa? Oh, oke. Aku harus kasih kamu kesempatan buat ngomong. Jadi sebenarnya ini tentang apa? Jadi, ini adalah hutan bambu dan memang sangat indah. Ya ampun, itu benar-benar mewah. Dibandingkan dengan itu, sekarang saya mengerti apa yang kamu maksud tentang hujan. Itulah yang aku bilang, ini luar biasa. Oke, dengar, kita sudah punya pemenangnya, Maria.
Bercanda bukan, Alice. Tapi itu artinya kita imbang. Oh, tidak. Gimana kita tahu siapa yang lebih jago melukis? Bagaimana kita bisa tahu siapa yang mendapatkan hukuman bubuk? Ya, kalau begitu kita harus cari tahu lain kali. Yuk, langganan channel ini kalau kamu mau lihat bagian kedua dari video ini. Kalau banyak yang langganan, kita pasti bikin lanjutannya. Dan kita bakal tahu siapa yang lebih jago melukis. Sampai jumpa!